Tim. Nah, inilah kerja tim nih. Saya mau bercerita ini supaya tim ini berpikir tentang acara besar. 200.000 orang, relawannya 2.000, 600.000 anak pesantren bisa dikasih makannya tiap bulan. Ustadz siapa itu? Ustadz Musamil Hasballah. Siapa lagi? Ustadz Felix. Ustadz siapa tuh? Andi Boni. Ustadz Taki Malik. Ada ustadz yang khusus, ada ustazah khusus. Ustadz Usma, Ustadz Baikuni, Ustadz Baikuni, Ustadz Tanjung, Alkian Tanjung. Ini hari kiamat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta wisata religi, para relawan, komunitas-komunitas, adik-adik, para asatidz Yayasan Tabung Wakaf Umat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru saja pulang dari menjadi saksi pernikahan salah satu dari donatur yang selalu mensupport Yayasan Tabung Wakaf Umat. Itu jawaban bagi yang bertanya-tanya kenapa pakai jas. Semalam ada undangan datang ke rumah. Nanti tanggal 17 ada salah seorang jamaah menikah, namanya Sakinah. Hari ini berjumpa dengan Mawaddah Warahmah. Bagi sebagian orang, apalah itu kan sekedar nama. Lalu dia mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam, nama itu penting karena nama adalah doa. Ketika disebut nama, maka orang sudah punya cita-cita di sana, ada keinginan-keinginan. Dari mendengar nama itu orang lalu punya pemikiran. Maka ada yang disebut dengan the power of mind, kekuatan pikiran. Pikiran ingin ini, pikiran ingin buat ini, pikiran akan begini. Setelah Covid selesai, dulu susah mengurus izin keramaian. Sekarang setelah berakhirnya masa Covid, maka Pekanbaru kembali ramai dengan maksiat. Laki-laki campur aduk dengan perempuan, namanya
konser. Dulu sebelum Covid ada diundang dari Inggris, penyanyi Inggris, laki-laki brewok tapi sepatunya tumit tinggi, rupanya LGBT, di Alam Mayang. Ada yang ingat, berarti sempat dapat tiket. Ada sekarang sponsor band, silakan beli tiket dan mabuk sepuasnya. Ada LGBT, ada khamar, macam-macam kreasi orang untuk buat dosa sekarang, maksiat. Lalu kemudian mana orang soleh, mana umat Nabi Muhammad SAW duduk di masjid berzikir? Zikir tak salah, tapi untuk melawan show ini mesti juga dilawan dengan show apa namanya, show syariah, mesti show juga. Jadi kalau orang buat show, lokasinya di almarhum MTQ. Mana almarhum MTQ? Dulu di situ pernah diadakan musabaqah tilawatil Quran nasional 1994. Seluruh qari-qari di Indonesia berkumpul di situ, menggelegar Provinsi Riau. Sekarang menjadi almarhum MTQ, tempat orang membuat maksiat. Bukan kata saya itu, bisa dicari beritanya. Beritanya sekarang Satpol PP, anggota dewan mengeluhkan perlunya pengawasan karena banyak orang melakukan perbuatan maksiat. Bisa cari di Google. Bagi yang tak mengikuti berita, berarti dia tidak update bagaimana di Pekanbaru. Jadi orang-orang yang sudah hijrah, yang sudah mengaji, untuk mengimbangi ini perlu membuat pengajian besar. Lokasinya di mana? Lokasi satu yang selalu kita buat, Masjid Agung An-Nur, Masjid Raya tuh Pak Ustadz. Sekarang untuk provinsi katanya Kemenak disebut Masjid Raya, dulu Masjid Agung namanya. Saya masih tetap pakai Masjid Agung. Yang mau pakai nama Masjid Raya tak apa-apa. Saya biasa ikhtilaf. Mana lagi lokasi yang bisa dipakai? Antara depan kantor gubernur sampai rumah gubernur, jalan apa tuh? Jalan Gajah Mada. Tutup jalan Gajah Mada tuh. Kalau pagi Ahad bisa ditutup untuk acara Car Free Day. Kenapa tak bisa untuk pengajian malam? Betul? Mana lagi bisa? Rumbai, Stadion Rumbai. Jangan jadi almarhum PON. Stadion Rumbai. Setiap tamu yang datang ke Pekanbaru bukan main bangganya kita ketika lewat di Jalan Arengka 2 menengok payung besar. Apa itu? Itulah stadion nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Gelora Bung Karno. Untung kamu tuh tak minta ngajak ke situ. Untung sekedar lewat. Itu apa Ustaz Somad? Itulah terbesar nomor 2 se Indonesia. Dia pun dalam hati awak, dah janganlah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah lepas. Kalau sempatlah dia minta ajak ke situ. Pak Sawak bilang mohon maaf, arah jalan di situ tutup dan macet. Stadion apa namanya itu? Stadion Utama. Kenapa tak kita buat di situ? Ustaz Abdul Somad pernah buat tablik akbar di Stadion Bandung Lautan Api, 200.000 orang. Relawannya 2.000. Ketuanya Haji Herman Sapar, wali kota Bukit Tinggi sekarang.
Bisa. Siapa bilang tak bisa? Saya sedang mengajak kita untuk berpikir tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Udah. Berpikir macam mana membuat acara ke depan. Tempatnya macam mana? Udah nampak? Udah. Sekarang Ustadznya ada spesialis. Ada ustadz ini spesialis untuk anak muda aja. Khusus ustadz anak muda. Ustadz Hanan, Ustadz Muzamil Hasballah. Siapa lagi? Ustadz Felix. Ustadz siapa tuh? Andi Boni. Hah? Ustadz Taki Malik. Ada ustadz yang khusus, ada ustazah khusus. Ustazah Oki, Ustazah Khadijah, ustazah yang Habib, apa Habib yang tak kelihatan mukanya, suara aja. Hah? Ustazah Halimah, Ustazah Halimah Al-Idrus. Ada ustadz yang khusus, ada ustadz khusus hari kiamat aja. Ada ustadz khusus hari kiamat. Ustadz Usma, Ustadz Baikuni, Ustadz Baikuni, Ustadz Tanjung siapa? Alfian Tanjung. Nah, ini hari kiamat aja. Nah, jadi tak ada alasan. Berapa bulan sekali? Mungkin dalam 1 bulan, dalam 2 bulan. Ini aja udah ada 6 ustadz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau 6 ustadz 1 tahun 6 kali setiap 2 bulan. Momen besar. Siapa yang bisa melaksanakan ini? Yang bisa melaksanakan ini adalah tim. Tak bisa sendirian. Tim. Inilah kerja tim nih. Saya mau bercerita ini supaya tim ini berpikir tentang acara besar. Apa yang mesti dibuat Pekanbaru? Berpikir dia bagaimana menyatukan anak-anak Pekanbaru. Tak usahlah kita cerita tentang Siak, Kampar, Bengkalis. Pekanbaru saja penduduknya 1,2 juta. Itu kalau siang. Kalau malam 1 juta. Karena yang 2 itu balik ke Kampar, saya balik ke Rimbo Panjang. 1,2 juta. Masa tak bisa kita ngumpulkan 100.000 orang? Kan bisa. Kumpul setiap kecamatan, kabupaten, dari mulai Humbai pesisir sampai Tenayan, sampai ke Tampan, kumpul semua menjadi gerakan yang luar biasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya intern dan ekstern. In dan ex. Innya bagi yang lemah-lemah iman, menengok orang ramai itu bangkit semangatnya. Bagi ex, bagi orang luar menengok ke dalam, oh ternyata orang Islam tuh ramai ternyata. Di masjid aja yang sedikit. Kalau di stadion ramai juga dia rupanya. Pernahkah Nabi melakukan show itu? Ya, Nabi waktu masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8, 6, 7, 8, Nabi membawa 10.000 pasukan. Tidak ada pertumpahan darah. Tak ada telinga Abu Lahab dipotong, Abu Jahal dibunuh, Abu Sufyan digunting. Tak ada. 10.000 orang dibawa Nabi, lengkap dengan pakaian. Bayangkan kalau 10.000 bikers subuhan. Belum lagi yang zuhur, asar, maghrib, isya. Dari mulai awal airport
ujungnya sampai ke tepi Sungai Siak, naik ke atas jembatan Leton, rekam pakai drone dari atas, melewati Sungai Siak, macam Israel menyeberang Laut Merah. Itu kan wahnya aja Pak Ustadz. Sekarang zamannya wah. Orang mengupload wah itu ke Instagram, orang mengupload wah itu ke YouTube, orang mengupload wah itu ke TikTok. Wah makan kulit babi. Antum tak tonton itu? Kok kalian tak dapat? Saya aja dapat. Wah mabuk, wah podcast pacaran, wah semua orang sedang menunjukkan wahnya. Kenapa yang penghafal Quran tidak bangga dengan hafalannya? Panggil Ustaz Taki Malik. Kenapa pemuda yang udah hijrah tak bangga? Panggil Ustaz Hanan At-Taki. Kenapa tak bangga dengan membantu fakir miskin 600.000 anak pesantren bisa dikasih makannya tiap bulan? Ustaz siapa itu? Ustaz Luqman Al-Hakim. 600.000 anak pesantren bisa makan hanya dengan program Rp1.000 per hari. Gerakan infak beras 1.000 sehari, 1 bulan 25, karena tanggal merah tak dihitung. Gerakan infak beras. Kenapa Ustaz Luqman Al-Hakim tak masuk ke Pekanbaru? Gerakan infak beras Bandung 150 ton sebulan. Kenapa Pekanbaru tak masuk? Karena ada YTWU, segan dia. Dia sendiri bilang, kami tak masuk Pekanbaru karena takut mengganggu hamba Allah dan Ummu Aisyah. Jadi setelah kita berpikir, berapa kali kita buat? 2 bulan sekali, supaya persiapannya lebih matang, lebih fresh. Siapa ustaz-ustaz yang mau diundang? Ini ustaz-ustaz yang diundang. Disitulah baru nampak kerjasama. Kalau pengajian di masjid bisa bekerja sama, semua bisa. Kenapa? Kan tinggal duduk monong aja, tinggal mengangu. Bisa, siapa tak bisa? Kerjasama itu baru bisa nampak waktu action di lapangan. Siapa yang jadi penerima tamu, siapa yang mencari dana, siapa yang mencari mobil, siapa yang mencari. Saya diundang ke Palu. Sampai di Palu, Palu bukan Martil, Palu. Sampai di Palu, dijemput orang tu lah pakai mobil. Tak boleh sebut merek, nanti iklan gratis. Mobil ni harga 1 sampai 2 ke atas. Plastiknya masih berplastik lagi kursinya. Ustaz Somad ini sengaja dibeli bapak nih untuk menyambut kedatangan Ustaz. Habis itu dibawanya ke rumah tu besar lengkap dengan kolam. Selama di mobil tu lama saya menung. Tahu ibu apa yang saya menungkan? Tak tahu? Tahu bapak apa yang saya menungkan? Hah? Harga mobil? Oke, lain-lain? Hah? Plastiknya? Oke, yang lain? Dari mana duit nih, halal apa haram? Oke, yang lain? Hah? Yang saya pikirkan, kalau relawan Pekanbaru membuat, ada tak orang Pekanbaru yang begini? Ada tak orang Pekanbaru yang begini, yang mau mengasihkan mobilnya? Ada tak orang Pekanbaru? Nanti baru nampak, nanti pas acara nanti baru nampak. Lama saya menung di mobil itu. Itu yang saya pikirkan. Kalau jamaah relawan nanti membuat acara, ada tak Ustaz Anom? Ada kata ibu ini. Kalau begitu saya tanya tadi ada, kuat jawabannya. Itu yang buat saya yakin. Kalau tadi pas saya tanya, ada tak yang model gitu? Tiba-tiba diam aja. Udah langsung baca doa aja kita langsung. Itu apalah kita teruskan, itu apalah kita lanjutkan ini. Jadi dalam perjalanan saya, makhluk-makhluk yang unik macam ini ada setiap daerah. Di Banda Aceh ada, turun saya ke Medan ada, di Padang Bukit Tinggi ada, pergi saya ke Palembang ada,
turun saya ke Lampung ada, masuk saya ke Banten ada, masuk ke Jawa Timur ada, masuk ke Semarang ada, turun saya ke Lombok ada. Makhluk ini lain sukunya, lain daerahnya, tapi spesies ini ada. Makhluk-makhluk unik ini ada, yang perlu dibudidayakan ini. Udah hampir-hampir punah mereka ini. Sejenis sama dinosaurus ini orang. Duitnya, mobilnya, rumahnya, hartanya dipakainya untuk fisabilillah. Bisa dia begitu. Nah, itu nanti ketahuannya waktu buat acara ini. Kalau cerita tentang pengajian di masjid, berpuluh tahun kita udah pengajian. Saya mengisi pengajian ini dari mulai pulang ke Pekanbaru bulan Agustus 2008. Sekarang sudah bulan Des 2022. Berarti udah berapa tahun? 14 tahun 4 bulan. Kalau cerita masalah pengajian 14 tahun 4 bulan. Sekarang kita meningkat dari pengajian ke action. YTWU itu sebetulnya itu. Kalau masalah ngaji, Ustadz Alno, Ustadz kita nih dari kantor ke kantor udah habis disapunya semua. Ini Ustadz ini semuanya Ustadz apa namanya yang menyapu ikan yang pukat harimau semuanya. Habis. Dari mulai kantor bea cukai bawah Mbak Sudirman Ujung sampailah kantor setelah Uwir sana, sampai kantor tuh, semua kantor-kantor tuh udah diisi semua tuh ceramah. Sekarang kita naik dari sekedar ceramah naik ke atas ke action. Alhamdulillah berhasil. Bersedekahlah, masuk ke kantor dinas, bersedekahlah, masuk ini bersedekah. Kita udah selesai dengan itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha. Allah sudah selesai. Kita mau actionnya langsung. Langsung dapat mobil dinas YTW. Kuncinya hampir semeter. Udah lunas Ustaz lo. Udah lunas? Sikit lagi. Jadi kalau diibaratkan orang Pekanbaru, memang manusia ya. Maksud saya pergerakan orang Pekanbaru ini macam manusia, ada kakinya, ada tangannya, ada badannya, ada otaknya. Relawan ini adalah otaknya. Kalau otak itu mati, stroke. Jadi kalau relawan ini tak bergerak, maka pengajian di Pekanbaru nih ICU. Kalau Pekanbaru tak ada tabligh akbar besar, tidak ada pengajian di stadion, tak ada jalan yang ditutup, tak ada tokoh yang datang nasional, berarti kajian di Pekanbaru sedang stroke, sedang ICU, sedang koma. Kenapa koma? Karena otaknya ini. Otak. Jadi kalau pengajian kita di masjid, di umum itu campur semua. Sedangkan ini yang sedang saya hadapi inilah otaknya. Otak. Bagi yang tak ada otak, makan otak-otak. Macam mana? Siap bergerak? Saya yakin saya. Ke depan insya Allah siap. Bagi yang tak siap kasih tahu sekarang. Biar cepat kami masukkan ke USG. Alhamdulillah kita mulai bersama dari tanggal 6 bulan 6 2020. Nanti berarti 2023 kita sudah ulang tahun yang ketiga. Ada gedung asrama, ada rumah guru, tanah wakaf bertambah-tambah, tanah wakaf. Selama di jalan itu aja tadi. Selama di jalan dari hotel tempat akad tadi kemari,
Ustaz Alnop ceritanya dapat tanah wakaf di sini, 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 dapat tanah. Saya ngitung aja, iya. Ikonan di Sikoko ada 5 dapat awak 2. Ikonan dapat tu. Ikonan dapat ya lebih. Semuanya tanah kosong. Apa tak poning kepala awak dibuat? Belum ada yang mengasihkan wakaf lengkap, ini tanahnya, ini gedungnya, ini rumahnya beserta orang rumah. Belum ada lagi. Nah, tinggal YTWU memasukkan anak hafal Quran duduk manis, belum ada. Kita tak masalah. Selama belum ada yang mengasihi begitu, kita tetap juga lah berdiri di depan kamera. Jangan lupa kirimkan donasi Anda ke nomor. Jangan lupa kode di akhir transfer. Terus istirahatnya kita ini kapan? Kapan kita istirahat ini? Yang menghancurkan manusia bukan COVID. Yang menghancurkan manusia adalah comfortable zone, zona nyaman, zona nyaman. Ya udahlah, kita nyaman begini aja. Sholat subuh, zikir, salapan lontong ketupek gulai paku, sholat duha, nanti pengajian zuhur, pengajian sore ibu-ibu, judulnya persiapan menghadapi alam barzah. Itu pengajian malam. Ini namanya comfortable zone, zona nyaman. Ustadz Alnam, Ustadz YTWU membawa ibu-ibu ke zona tidak nyaman. Andai selesai nanti yang di Palas, dibawa lagi ibu ke tanah kosong yang sekarang 2 hektar. Selesai nanti Palas, gedung guru sudah, asrama sekarang sudah diisi, kemudian aula sudah, masjid sudah, akan dibawa ke tanah kosong yang belum diratakan, 2 hektar. Selesai tanah. Jadi kalau ada di antara relawan nih yang berpikir kapan kita baru tenang, tenangnya itu nanti waktu kami antar ke liang lahat. Istirahatnya kita nanti di liang kubur. Apakah di liang lahat itu tenang? Belum, karena akan ada ujian lisan. Marabbuka, man nabiyuka. Rupanya bisa kita waktu datang malaikat mungkar nakir. Marabbuka, malaikat, aku mau istirahat dulu. Capek kali udah sama YTWU ini. Tidak ada zona nyaman. No comfortable zone. Tidak boleh ada zona nyaman. Kita harus terus bergerak. Selesai yang 2 hektar di Palas, pindah pula lagi ke Jalan Bakti. Jalan Bakti itu mau dibuat tinggi, namanya YTWU Tower. Berapa tingkat? Sampai angkatan udara melarang pesawatnya takut lewat. Selesai Jalan Bakti itu, dapat pula lagi katanya tanah dengan view yang bagus, 5 hektar di Pariaman. Bolak-balik pula lagi nanti kita ke Pariaman. Yang tak tahan jalan belok-belok, siapkan antimo 3 papan. Udah selesai yang di Pariaman, dapat pula 5 hektar lagi di Pulau Natuna. Beramai-ramai pula nanti kita ke Natuna, mengantar anak-anak kita ini. Sampai Pulau Natuna. Sampai kapan lah ini Pak Ustaz? Sampai hembusan nafas yang terakhir. Siap? Jadi bunyinya macam tak siap. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu berpikir, saya nih ikut pengajian ini kan bergabung dengan Ummu Aisyah, bergabung dengan hamba Allah, bergabung dengan YTWU ini, bergabung dengan wisata religi ini, kami ini ingin mencari ketenangan Pak Ustaz. Nanti kami antar ketenangan. Di mana? Kilometer 11. Rumah sakit jiwa. Situlah ketenangan. Makanya orang di situ ketawa aja semua. Ada tak ada tamu ketawa aja sendiri.
Tidak ada tenang. Jadi kalau saya bilang, saya keluar hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Nanti hari Selasa, hari Rabu tuh hari istirahat saya. Terus ditengok orang, katanya Ustaz ya, istirahat. Buktinya Rabu subuh Riyadhus Shalihin juga. Terus istirahat, nggak ada istirahat itu, tak ada. Kan ada istirahat. Terus di rumah istirahat, mau istirahat nangis Sami. Kan ada istirahat. Tak ada istirahat. Istirahat itu nanti ketika malaikat mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Terus yang mau kita cari ini apa? Yang mau kita cari ini amal jariyah. Mengalirlah amal jariyah. Anak-anak penghafal Quran ini mengalir amal jariyah nih insyaallah. Apakah ketua yayasan dengan pembina lebih besar amal jariyahnya dari kita? Belum tentu. Apakah amal Ustadz Alnop dengan Ustadz Tatang lebih besar dari kita? Badannya mungkin lebih besar, tapi amalnya belum tentu. Mungkin amal ibu lebih besar daripada mereka. Nah, diaminkannya pula Ustaz. Amin gitu dia. Ini menghadapi 2023. 2023 tidak akan mungkin bisa orang datang ke Palas. Di Palas itu jauh, kampung, jalannya belok membingungkan karena di dekat simpang bingung. Hari kerja tak akan mungkin datang. Ternyata begitu Syekh Dr. Usamah datang, tak muat manusia. Hari terakhir istirahat Syekh Usamah, tak mungkin Syekh Usamah mau datang. Apalagi ini di Riau, Sumatera, jauh hutan. Bukan ini di Jakarta, Bandung, Surabaya. Mana mungkin dia mau nih hari istirahatnya. Ustadz Alnop bilang mesti datang. Sore dikasih tahu telepon, iya mau dia datang. Sore itu langsung traktor meratakan. Habis batu-batu bata itu diratakan orang semua. Habis. Setelah rata didirikan tenda. Berapa tenda Ustaz? 24 meter ke 52. 24 kali 52 meter. Oh, pasang lantai. Kirimkan foto. Foto sampai ke saya yang cemas. Kalau hujan malam tuh. Untung remote langit ada sama orang ini satu. Orang itu lagi. Besok sebelum menjemput Syekh Usamah, kalau bisa kita tengok dulu Ustaz. Jam 9 sampai saya sana, kita menengok-nengok. Langit putih sudah mau hujan. Nengok dalam hati saya, ini ke masjid nanti acara nih. Kok begini bentuknya ke masjid nih, kalau hujan lebat habislah karpet-karpet. Yang saya pikirkan melondri karpet ini lagi. Tak selesai acara. Dulu waktu tanah itu dapat, waktu kita meletakkan batu pertama, ibu-ibu menjadi saksi. Kan ibu-ibu waktu itu keliling. Ibu ini kalau dibilang saksi ya kata dia. Apa terpikir akan terbangun asrama tinggi besar itu? Tak ada. Saya ajak kita jalan-jalan sebentar ke masa lalu, supaya kita akan melihat masa depan juga. Yang sekarang kita tak terpikir, tak tahu ini, maka insya Allah kita bisa itu insya Allah. Ustadz ini halusinasi. Enggak. Kita bukan halu. Kita kan udah jalan. Kita udah jalan 3 tahun. Sekarang kita bahas mau dibawa kemana hubungan kita ini. Ini untuk program yang bukan bangunan. Bangunan udah selesai. Ini khusus untuk program show. Show bukan shower. Show, pertunjukan. Menunjukkan kepada orang yang berkata tak bisa, yang selama ini pengajian di masjid dia, yang datang pun tak berapa orang, dia mau menengok, oh ternyata bisa. Ustadz iyalah pengajian rame, orang banyak. Saya mengajar di Azhar Sifabudi ini tahun 2009.
2009 mengajar di sini. Muridnya 2,5. Ibu-ibu satu udah tua, ibu-ibu satu muda, ibu satu ini asal datang tertidur aja. Itu maka setengah. Gedungnya di atas. Saksi hidupnya Ustadz Kutubi. Mengajar tafsir subuh, asal habis saya pengajian di Akramun Nas. Habis pengajian Akramun Nas, datang saya kemari, naik ke atas. 3 orang. Ibu-ibu ini kemana waktu itu? Belum lahir. Jadi kalau cerita masalah pengajian tak ada murid, tak ada orang. Saya mulai mengajar di Akramun Nas Nonggo Warsito. Ini menjadi Akramun Nas tuh, ini dindingnya. Saya jadi imam sepertiga, kanan kosong, kiri kosong. Sepertiga. Lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Pergilah, nanti balik dari sini singgah ke Masjid Akramun Nas tuh untuk menengok macam mana kalau sepertiga itu berapa orang. Awal pengajian subuh Sabtu 2009 sampai akhirnya 10, 11, 12, 2013 tak muat Masjid Akramun Nas itu. Melimpah pindah ke Al-Falah. Al-Falah 2013, 2014 sampai 2016 Al-Falah. Al-Falah berhenti gara-gara ibu-ibu hamil dan ibu-ibu tua di tangga tuh komplain tak bisa naik ke atas. Akhirnya pindah ke An-Nur 2016, 2017 ke An-Nur. Habis itu An-Nur mau diambil, muncullah isu Ustadz ahli bid'ah menghalangi Ustadz ahlus sunnah. Yang dimaksudnya Ustadz ahlus sunnah Wahabi, Ustadz ahlul bid'ah ini Maulid Isra Mi'raj nuzul Quran, ini nuzul ahli bid'ah. Katanya menghalangi, dianggapnya saya menghalangi dia mau masuk ke An-Nur. Kata saya, kalian ambil An-Nurnya, ambil lanjut. Sejak 2017 inilah saya tak pernah lagi masuk ke An-Nur. Kalau kalian bilang gara-gara aku menghalangi kalian mau masuk ke An-Nur, kalian pikir mau kali aku sama An-Nurnya, ambil An-Nur. Saya penasehat Masjid Agung An-Nur. Penasehat Masjid Agung An-Nur tidak pernah mengambil duit An-Nur tuh, duit gaji penasehat tuh. Tanya sama orang yang minta tanda tangan, tak ingat saya namanya. Asal suruh tanda tangan, saya tanda tangani. Duitnya Ustadz, balikkan semua ke An-Nur. Karena saya tahu ada Ustadz yang bilang tak ngambil, rupanya ngambil. Saya menyesal juga. Tanya sama pengurus An-Nur. Kalau cerita masalah tak ada orang, jadi jangan, ayolah Ustadz ngomong begitu enak. Jangan bayangkan Abdul Somad pulang ke Pekanbaru, turun dari airport, disambung dengan Tolak Al-Badruan. Tak begitu. Saya pulang ke Pekanbaru ini bukan ke airport, ke Dumai naik ferry. Saya turun di Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur naik bis ke Melaka, dari Melaka naik ferry ke Dumai, sampai Dumai tip hilang. Jadi kita ini insya Allah berangkat dari bawah, merangkak. Dan sekarang apa yang kita lihat sekarang ini, pengajian kita di Pekanbaru ini dari mulai orang tak ada sampai bingung orang terlalu banyak, macam mana supaya orang tak banyak. Malu. Karena kalau terlalu banyak sih susah mengurus izinnya. Berapa pengajian dibatalkan? Karena khawatir orang banyak. Yang membawa saya pertama kali ke Batam itu Ustaz yang pakai peci jaring-jaring bisa menangkap udang di Sungai Siak. Diumumkan di Masjid Batam tuh kepada seluruh jamaah, hadirlah ke masjid kita karena Ustadz sudah duduk setengah jam sudah Batam. Sampai akhirnya
tabligh akbar teramai di Batam. Apa nama gedung? Engku Putri. Engku Putri. Mau limpah manusia itu. Nah, jadi saya mau menyampaikan ini ke anak-anak muda nih, jangan dia pikir, iyalah Ustaz ngomong begitu enak aja ngumpulkan orang banyak. Ini ceritanya kita mau show di 2023, maka otaknya inilah jamaah yang hadir nih, dan di antara yang hadir ini nanti ada yang jadi ketuanya, ada sekretaris, ada bendaharanya. Keberhasilan ngaji udah, meramaikan masjid sudah, membuat sekolah udah berjalan, membuat asrama. Semua orang asal dibawa ke asrama itu, bawa nanti ibu kalau punya kawan, izin sama Ustaz Alno, bawa naikkan ke asrama itu, menengok kamar. Asal menengok kamar macam menengok kucing Anggora. Saking kan terpukaunya menengok kamu. Saya terus terang, saya lubuk hati saya dalam, saya sebagai Abdul Somad menengok kamar Nurul Azhar itu, bandingkanlah dengan kamar kami dulu di pesantren. Nurul Azhar tempat tidur, kami dulu di pesantren bos susun macam ikan sarden. Nurul Azhar lemarinya batu langsung menempel. Kami dulu di pondok triplek, berlobang pula di lobang tikus. Dari celah lubang itulah kami mencuri bumbu pecel. Tapi udah minta maaf saya dah. Waktu balik ke pondok acara reuni, pada kawan-kawanku yang kami ambil bumbu pecel sama ikan terinya dulu, maukah kalian maafkan? Maaf, kata orang. Udah selesai. Di pondok itu mana bisa? Nurul Azhar mau mencuri bumbu ikan teri sampai mati tak bisa. Orang berkunci. Ya mau nengok, berfoto lah ibu nanti dari jauh menengok pendopo tuh. Oh, sangka orang berfoto itu pendopo tuh, nanti pulang foto tengok orang, dia bilang, ih kayak di Palas gitu. Bangunannya itu macam bangunan Belanda, belum lagi menengok lampu. Terpikir kita dulu akan begitu tanah tuh? Mana terpikir kita? Cantik indah. Tapi jangan kita comfortable zone, jangan merasa nyaman, tak boleh merasa nyaman. Faiza faragta fansab, kalau sudah selesai satu fansab, cari yang lain. Wa ila rabbika, tapi jangan lupa faraghabnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 10.40, sekarang sudah jam 11.20. Karena habis ini kami mau khutbah Jumat, khutbah Jumat di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Bapak Ibu kalau mau tenang masuk ke LP. Yang inti yang mau saya sampaikan ini udah dapat, tertangkap kan? Belum? Selama itu saya bercakap belum juga. Nyari kelahi namanya. Saya ingin bahwa kita berpikir kita. Apa yang mau kami buat ke depan? Bangunan-bangunan, mobil wakaf, ambulan. Semua yang kita lakukan ini semuanya membalaskan sakit hati. Sakit hati dulu pesantrennya tak bagus, bangun pesantren bagus. Sakit hati dulu pesantren mahal, bangun pesantren gratis. Sakit hati dulu tak dapat buka puasa, buat Maidatur Rahman. Sakit hati dulu apa sakit hati lagi? Ambulan. Tak mau rumah sakit tuh mengasih ambulan untuk almarhumah mak saya meninggal. Saya sedang di Madura. Kata adik saya, tak mau rumah sakit ini ngasih ambulan. Dalam hati saya, mesti ada ambulan. Alhamdulillah, dapat tak ambulan? Dapat, tapi bukan karena saya. Saya mengadukan sakit hati saya ke ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu ini merespon. Coba kalau bapak saya bilang, emak saya dulu tak ada ambulan. Ya kita sabar aja Pak Ustaz. Terserah kepada Allah. Rupanya enggak, ibu-ibu ini semangat. Akhirnya dapat ambulan. Sekarang ambulannya dapat, tak ada pula orang mati.
Biasa bulan. Semua kesakitan-kesakitan, asal datang tamu minjam mobil, asal datang tamu minjam mobil. Kata Ustaz Alnaf, sampai kapan kita mau minjam nih Ustaz? Jamaah ini tak marah, tapi bininya ikhlas. Akhirnya sekarang dapat mobil. Saya ditanya tadi ditanya pas di hotel, Ustaz bawa mobil? Ada mobil dinas, saya bilang. Insya Allah, tabarakallah. Itu yang sudah ini diceritakan untuk membangkitkan semangat. Adapun yang akan datang, jangan senang dulu. Yang akan datang masih banyak tanah kosong yang mau dibangun asrama, yang mau dibangun, masih banyak lagi yang perlu kita lakukan. Tapi fokus pada Syuk 2023. Apakah relawan-relawan ini siap membuat acara-acara besar? Dah selesai Ustaz Alnaf. Jangan sampai memikirkan ini Ustaz Alnaf sendiri, gugur rambut dia nanti. Jangan sampai memikirkan ini Ustadz Tatang sendiri. Dia ini saking kan fokusnya memikirkan kita ini sampai tak dipikirkannya yang lain. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Alnaf Dinar. Mudah-mudahan ibu tidak tersinggung ya. Bapak pun juga tak tersinggung. Alhamdulillah. Hah? Masya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersama dalam iman dan amal soleh. Iman yang menyatukan kita ini dua, iman. Kalau kita disatukan karena harta, harta akan binasa. Disatukan karena kuasa, kita akan berhenti pensiun. Yang membuat kita ini bersama cuma dua, iman. Selama ibu beriman, selama bapak beriman, selama bapak beramal soleh, ibu beramal soleh, kita akan ketemu pada titik itu insyaallah. Mohon maaf banyak cakap saya tidak berkenan menyinggung perasaan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.